Kayaknya bakal termegah sepanjang masa deh kayaknya. Kayaknya ya, menurut penerawangan saya sih. Ibunya Al berbahagia juga karena mendapatkan suami yang lebih baik dari saya. Saya sih sama Irfan Musri udah ngomong bahwa Irfan Musri itu kan dia kan harus keluar negeri. Nah, dia berharap Maya nggak ikut. Usai sukses besar menggelar sederet rangkaian agenda, perhelatan akbar pernikahan selebritis Al Ghazali dan Arissa Dagize tinggal selangkah lagi mencapai puncaknya. Ya, pasca menyelenggarakan acara adat siraman, serta akad nikah yang disusul resepsi, Ahmad Dhani, selaku ayahanda Al Ghazali, kini tengah bersiap-siap melangsungkan acara ngunduh mantu pada tanggal 19 Juni 2025 esok hari. Acara yang dikabarkan akan diselenggarakan di Assembly Hall JICC dengan mengusung tema Javanese Royal Wedding itu tentunya sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat. Bagaimana tidak, ketika membahas rencana, Ahmad Dhani selalu menjanjikan acara megah nan mewah, lengkap dengan pengisi acara yang bertabur bintang. Kayaknya bakal termegah sepanjang masa deh kayaknya. Kayaknya ya, menurut penerawangan saya sih, temanya Royal Javanese Wedding. Javanese Royal Wedding. Jadi ya, dari siraman, akad, resepsi akad, ya ini puncaknya lah, malam puncaknya. Ya unsur keraton lah. Semua anggota Dewa pakai baju Jawa semuanya. Tamu pun dress code-nya baju Jawa. Wah, pokoknya keren. Nanti lihat aja. Viewer dari saya, viewer. 5.000 meter persegi. 3.500 orang. Ya, satu mobil Rolls Royce lah. Totalitas Ahmad Dhani dalam mempersiapkan acara ngunduh mantu memang tidak main-main. Mulai dari panggung acara, hasil kayu-kayuan yang dibawa langsung dari 3 kota, hingga berbagai macam pagelaran adat Jawa, seperti gamelan, reog Ponorogo, serta penari asal Keraton Solo, semua dipersiapkan dengan matang oleh pentolan grup band Dewa 19 itu. Lantas sudah sejauh manakah persiapan acara ngunduh mantu Ahmad Dhani? Kayaknya kayu jati semua lah. Iya dong. Ada yang dari Lasem, ada yang dari Jogja, ada yang dari Ponorogo. Panggung Dewa di situ dong. Panggung Dewa di sana. Ini pelaminan. Ini berapa hall yang disewa? Semua nih. Satu hall. Semua assembly hall. Assembly hall. Total semua assembly hall. Kayu apaan yang mana nih? Sama. Kecil aja. Asli. Iya, biasanya kalau Ini dari mana? dari Ponorogo. Ponorogo. Biasanya kalau pernikahan kan biasanya pakai styrofoam kan. Kalau ini asli. Kenapa harus asli padet semua didatangkan dari Nah, luar Jakarta? karena saya orangnya asli, bukan saya orangnya otentik. Iya harus persiapan berbulan-bulan karena kan nyarinya nggak cepat. Dan harus dipasang sehari jadi. Oh. Jadi itu tim Lasem, tim Jogja, tim Lasem, tim Ponorogo. Mungkin ada gamelan-gamelan nggak sih? Ada gamelan ada. Ada wayang, Pak Deh? Ada nih. Lagi latihan. Oh, ini penarinya, Pak Deh. Ya, penarinya dari Solo, dari Keraton Solo. Dari Keraton Solo langsung. Dari jam 6 sampai jam 11 lah. Ada 5 penyanyi. Oh, siapa sih Pak? Jeff Scott Soto, Dino Jelusik, Elo, Firza, dan Ari Lasso. Ada Reza Artamevia, ada Hanindya. Iya, excited pastinya Mas Dhani. Terus di dalam gue lagi latihan tadi buat konsernya nanti pokoknya. Oh, pokoknya megah banget, ini pasti megah banget. Pokoknya ada konser ya, konser besar di situ. Ya kebetulan ada rezekinya, kebetulan ada waktunya, ya kenapa enggak?
Tapi ternyata El nggak mau ada acara unduh mantu seperti ini. Ya, El nggak mau, katanya ribet katanya. Karena kan pakai adat Jawa kan ada macam-macam yang harus dilakukan kan. Ada tari-tarian, ada gamelan, ada karawita dan lain-lain. Sidul malah pengennya di masjid aja, ya udah alhamdulillah. Bayangin aja kalau El mau kayak gini juga kan berabe, ya kan. Ternyata El sama dulu pengertian juga. Sementara itu, tajamnya sorotan masyarakat terhadap acara ngunduh mantu Ahmad Dhani dibumbui pula oleh spekulasi ketidakhadiran Maya Estianty. Seperti diketahui, Ibunda Al-Ghazali itu dikabarkan akan absen dalam acara ngunduh mantu lantaran harus mendampingi sang suami yang memiliki kegiatan di negeri Paman Sam Amerika Serikat. Lantas benarkah Ahmad Dhani sudah menghadap langsung ke Irwan Musri guna membujuk Maya Estianty untuk hadir di acara ngunduh mantu? Saya sih sama Irwan Musri udah ngomong bahwa Irwan Musri itu kan dia kan harus keluar negeri. Nah, dia berharap Maya nggak ikut. Dia berharap Maya ada di pelaminan bersama saya, dan ternyata Mbak Mulan juga nggak keberatan kalau di pelaminan itu hanya ada saya dan Maya. Dan itu mungkin baik buat Al juga. Mudah-mudahan Al ngomong ke Bundanya, mudah-mudahan Bundanya setuju. Aku sebagai istri yang punya suami yang harus aku hormatin, itu memang aku harus ngikutin jadwalnya dia yang memang dia sibuk banget, dan aku harus mengikuti acara-acara dia. Tak dapat dipungkiri, hubungan Maya Estianty dan Ahmad Dhani memang sempat dikabarkan renggang. Khususnya pasca memutuskan untuk berpisah sejak tahun 2008. Namun, saat ini keduanya nampak sudah mulai saling membuka diri untuk menerima kehadiran satu sama lain di momen-momen penting kehidupan anak-anak mereka. Dan itulah yang saat ini terjadi. Dan menariknya lagi, di acara resepsi pernikahan Al pada tanggal 16 Juni kemarin, Dhani sempat menuturkan kalimat yang menyentuh hati. Lantas seperti apakah ungkapan itu? Saya juga bahagia hari ini tidak hanya karena Al, tapi juga karena ibunya Al berbahagia juga karena mendapatkan suami yang lebih baik dari saya. Terlepas dari itu semua, kehadiran Maya Estianty dalam rangkaian acara pernikahan Al dan Alisa memang benar-benar mencuri perhatian. Ia tampil anggun dan memesona, lengkap dengan berbagai pakaian yang tak kalah mewah. Belum lagi, ketika istri Irwan Musri itu tertangkap kamera berdansa bersama sang putra sulung. Dan tak kalah mencoloknya lagi adalah momen di mana Maya Estianty maju di hadapan para tamu undangan dan mengucap kebahagiaannya serta berbagi sedikit cerita tentang kisah cinta Al dan Alisa. Terima kasih yang datang pada teman-teman yang Al-Ghazali, teman-teman rapatnya, ibunya, semuanya keluarga besar dari Ahmad Al-Ghazali dan juga Alisa dan Ize, Papa Rica, dan Papa Lisa ya. Aku cuma mau pertama kali Al-Ghazali sama Alisa pacaran itu tepat
ulang tahun saya tahun 2016. Pertama kali Al lagi ngejar Alisa, dia minta izin boleh nggak ya ini buat aku. Oh boleh, silakan. Kejar, jadiannya di rumah Pejaten ya. Habis itu berjalan lama, putusnya pun dia ngadu. Habis itu balik lagi pun ngadu lagi. Bahkan mau nikah pun ngadu. Selain diramaikan keluarga besar, acara resepsi pernikahan Al dan Alisa turut dihadiri oleh bintang-bintang besar dari panggung hiburan Indonesia. Mulai dari nama-nama seperti Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar, hingga penyanyi Vidi Aldiano dan Bunga Citra Lestari. Sontak saja, kehadiran mereka pun memancing rasa terima kasih yang langsung dituturkan Al Ghazali ketika menaiki panggung. Tak lupa, ia pun mengucap syukurnya terhadap hadirnya sosok Alisa di hidupnya. Di sini hari ini kita tidak hanya merayakan cinta, kita merayakan keberanian karena jujur aja menikah itu seperti take roller coaster tanpa sabuk pengaman. Seru, menegangkan, kadang bikin teriak, tapi kalau dijalani berdua rasanya lebih aman dan menyenangkan. Karena cinta sejati bukan tidak pernah bertengkar, tapi tentang bagaimana kalian tetap saling sayang meski beda pendapat, dan tentu saja saling tukar password Netflix. Sekali lagi terima kasih kepada semua sudah menjadi bagian dari cerita kami. Doa kami agar pernikahan ini selalu diberkahi, diberi kekuatan dan dipenuhi cinta hingga akhir hayat. Dan terima kasih untuk ayah dan bunda atas kehidupan yang ayah dan bunda selalu ajarkan kepadaku untuk selalu menjadi manusia yang baik dan Layaknya acara resepsi, prosesi akad nikah dari Al Ghazali dan sang belahan jiwa juga ramai diperbincangkan di jagat maya. Dan yang paling mencolok perhatian adalah keharmonisan Ahmad Dhani dan Maya Estianty ketika mendampingi sang putra sulung ke atas pelaminan. Apalagi, kala itu baik Dhani maupun Maya sama-sama menampilkan senyuman penuh makna. Didampingi oleh Bunda Ibu Maya Estianty dan Ayah Bapak Ahmad Dhani yang akan disambut langsung oleh orang tua dari calon pengantin wanita Bapak Richard Vincent Dagise. Kalau dilihat dari sini, dalam konteks ini kayaknya lebih ke momennya ya, ke momen acaranya ya. Jadi ya biar bagaimanapun ini istilahnya mantu pertama, betul ya. Jadi ini baru pertama, jadi pasti dia juga berpikir banyak hal gitu ya. Jadi buat dia cukup tense gitu ya. Lebih tepatnya mungkin canggung ya gitu ya. Kan lihat ya, kan berharap di sebelahnya bukan Mbak Maya gitu kan ya. Hanya kan kemudian ini ibundanya langsung. Jadi pasti ada permintaan juga dari anandanya untuk minta yang mendampingi dia ibundanya dia juga gitu kan. Itu yang bisa terreflek ya, yang terreflek kemudian muncul di situ. Ya, mereka berteman baik kok, tadi sapa-sapaan kita meja sebelah waktu makan. Kalau di sini Mbak Maya ya, dia juga ada ya, siapapun yang ada di posisi Mbak Emma ya, itu bukan hal yang mudah. Pressure-nya pasti besar juga, mengingat acara yang harus berjalan lancar, model kan seperti itu ya. Terus kemudian anak pertamanya gitu, jadi senyumnya pun bukan senyum yang senyum ini, tapi lebih senyumnya agak ditahan gitu. Itu yang terjadi. Tapi dia berusaha untuk ngerilekskan itu kan. Itu salah satu cara untuk begitu banyak orang, salah satunya untuk ngerilesin itu dengan berusaha untuk senyum gitu kan, melempar senyum. Nah ini yang Mbak Maya coba lakukan. Di samping itu, masih ada pula satu momen lain yang tak kalah menarik perhatian di acara akad nikah. Pasalnya,
sempat terjadi sebuah momen menyentuh hati yang sukses memancing air mata haru para undangan. Di mana Al-Ghazali kedapatan memeluk dengan erat kedua orang tuanya di atas pelaminan. Lantas, seperti apakah pakar ekspresi menganalisa arti di balik momen hangat tersebut? Penyerahan tanda kasih, nah, ketika di proses ini ya tidak bisa dipungkiri ada momen itu, hanya kemudian memang tidak terrefleks secara langsung di bagian ini. Hanya di momen ini lebih kepada pressure-nya siapapun yang di posisi jadi orang tuanya pengantin pasti juga punya pressure yang cukup besar gitu kan ya. Artinya ya itu yang kemudian membuat wajahnya tegang dan seperti canggung gitu ya, kagok karena juga dia melihat atau membayangkan bagaimana proses-proses selanjutnya dan berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jadi itu pressure yang nggak kelihatan. Bahwa kalau kemudian ada perasaan apa, jadi yang disampaikan, ditanyakan itu, mungkin nggak, sangat mungkin itu bisa terjadi. Hanya ini tidak terlihat karena kedua-duanya ada di space-nya. Kalau kita lihat space-nya itu cukup dekat dan yang memang paling nempel itu ya, oh ini dua-duanya nempel kok ya. Dan lebih memang terasa lebih dekat itu dengan Mbak Mayanya ya, gitu. Kalau lihat dari screen dari depannya ini yang sangat dekat itu terlihat lebih dekat dengan mamanya. Iya, canggung karena ini acara sakral gitu Pak ya? Iya, lebih di titik itu sih sebenarnya di momen ini. Ya, kalau yang di luar itu rasanya tidak, hanya kalau kemudian kalau prosesnya dari dalam atau dari itu bisa akan jauh lebih kelihatan karena ini momennya di titiknya dia udah di depan terus ketemu dengan calon besan gitu ya, karena dia harus menyerahkan seserahan dan segala macam. Ya, kira-kira sih seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.